Baik, mari kita baca subnya sama-sama, subjudulnya. Hamba-hamba terhadap tuan-tuan. Ayat 18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Oke, silakan Jimmy bisa. Maaf, Kak, di ayat berapa Kak tadi? 20. 20 ya? Ya. Berapa ayat Kak? Satu aja. Bacanya. Oh, satu ya. 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah di hadapan Allah. Oke, teladan Kristus. Dan Kristus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 5. Dalam hidup pernikahan. Amin. Ayat 1, demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan ngepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Silakan. Bisa ayat 5 lagi. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari anugerah, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dalam hidup yang biasa. 8, akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara seiman, penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar,
dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 13, lagi pula siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Baik, puji Tuhan. Baca kita sampai di sini. Dari beberapa ayat ini yang sudah kita baca, dari ayat 18 pasal 2 sampai pasal 13, ya, adakah yang mau bertanya atau mau men-sharingkan yang didapat? Atau ada yang mau bingung? Boleh bertanya, silakan. Sebelum saya coba sampaikan ya. Aku menikmati di pasal 3 ayat 4 ya, dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi sebenarnya di perikop ini memang berbicara mengenai hidup pernikahan ya, tapi sebenarnya secara rohani ini pernikahan ini adalah antara diri Kristus dan juga jemaat ya. Jadi perhiasan yang dimaksud manusia batinnya ini yang berasal dari roh yang lemah lembut ini haruslah dimiliki oleh setiap perempuan ya, setiap istri yang khususnya dalam makna rohani adalah gereja. Karena gereja sebagai istri Kristus ya, sebagai mempelai perempuan Kristus. Artinya perhiasan gereja, apa yang ditampilkan oleh gereja itu haruslah berasal dari roh yang lemah lembut ya. Karena itu yang berharga di mata Allah. Aku juga terkesan ya di ayat 9 di bagian bawahnya ya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi hari ini kehidupan kita, satu, kita perlu memiliki roh yang lemah lembut ya, karena itu berharga di hadapan Allah. Yang kedua, kita harus tahu sebenarnya tujuan kita dipanggil menjadi anak-anak Allah itu adalah untuk memperoleh berkat. Bukan hanya memperoleh, tapi kita juga harus memberikan berkat ya. Berkat di sini bukan berkat jasmani, tapi berkat sejati ya, yaitu diri Allah sendiri yang tersalur kepada orang-orang yang mendengarkannya. Jadi hari ini biarlah hidup kita adalah hidup yang saling memberkati, yaitu saling mengucapkan kata-kata berkat ya, yaitu diri Kristus itu sendiri. Puji Tuhan, kita dipanggil untuk saling memberkati. Amin. 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 Aku menikmati di ayat di pasal 2 Kak, agak atas. Boleh minta tolong? Aku menikmati di ayat, bentar ya. Ayat 21. Nah, di sana dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini berkaitan dengan ayat 20 ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah di hadapan Allah. Nah, jadi hari ini mungkin seringkali ya kita kadang di kampus atau mungkin di lingkungan kita berada tuh seringkali menentang kita ketika kita membicarakan Tuhan atau mungkin ketika kita memberitakan Injil ya. Nah, tapi ketika kita melakukan hal yang baik itu dan kita menerima penderitaan, itu adalah satu anugerah di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan sendiri aja yang tidak berdosa itu mau datang ke bumi, mau menderita untuk kita, mau menebus kita. Dan dia menjadi satu teladan bagi kita supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Nah, puji Tuhan, kita perlu terus senantiasa berbuat baik dimanapun kita berada sehingga orang-orang di sekeliling kita pun bisa mendapat berkat. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Ada lagi yang mau? Amin. Aku menikmati di ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini di sini menceritakan teladan Tuhan ya gitu, ini yang Tuhan alami ketika ia
di hadapan orang-orang pada zaman itu yang membenci dia dan pengajarannya. Tetapi Tuhan tidak membalas segala perbuatan jahat yang mereka lakukan gitu. Dan di sini aku sambungin ke ayat 9 juga ya, ini sama. Ini buat kita juga semua. Ayat 9 itu tadi dikatakan tentang caci maki juga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Dan di sini kita pun harus demikian gitu. Kita jangan sampai di ayat 3 di pasal 3 ayat 9, Kak. Nah, iya itu. Dan janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu berkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, di sini aku teringat kepada kisah tentang Stefanus yang ketika dia dilempar batu ya. Dia tuh pas dilempar batu tuh bukan dia ngutuk atau marah-marah, tetapi dia malah ngomong ke Tuhan gitu, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu. Ini sungguh aku nikmati gitu ayat ini gitu. Mungkin kadang kita suka kayak kalau misalkan di lingkungan aku sama adik aku atau kakak aku, kalau misalkan kita lagi debat atau apa sih kayak ngebales balik, sehingga kayak kita ngerasa oh kita harus menang nih lawan mereka gitu. Tapi aku di sini diingatkan kembali nggak boleh demikian gitu. Ya kiranya melalui teladan Tuhan ini ya, dan dapat kita terapkan juga sih dalam hidup kita ya, sehingga ya kita mencerminkan Kristus gitu. Itu yang aku nikmati. Amin. Amin. Tuhan. Aku juga menikmati ya di ayat selanjutnya ya, ayat 25 gitu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tadi kan sebelumnya dikatakan ya sama saudara-saudari sebelumnya gitu ya, bagaimana teladan Kristus itu, bagaimana dia dicaci maki, tidak membalas gitu ya, dia mau kita meneladani Kristus itu sendiri. Tapi bagaimana caranya kita bisa meneladaninya sedemikian, yaitu dengan kembali kepada gembala kita yang sejati. Nah, gembala kita yang sejati ini, dia ini bisa memelihara kita. Dengan apa? Dengan hayatnya. Di catatan kaki dia katakan ya, bahwa dia mampu membimbing, menyuplai kita dengan hayat, dengan hidupnya sendiri, agar kita bisa mengikuti jejaknya menurut teladan penderitaannya. Jadi di sini kuncinya itu ya, bagaimana caranya supaya kita dapat meneladani Yesus, tentu saja bukan dengan meniru-niru secara luaran, tetapi ini adalah sesuatu yang di batin ya, bagaimana tiap-tiap hari kita perlu kembali datang kepada gembala kita, sehingga kita pun diperbarui gitu ya, hari demi hari, kita dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan gitu, sehingga kita pun bisa lama-lama makin diserupakan dengan Kristus. Inilah caranya kita bisa meneladani Tuhan gitu ya, bukan dengan meniru-niru yang di luar gitu ya, berpakaian putih gitu ya, atau misalkan manjangin rambut seperti yang di foto-foto, gondrong gitu ya. Bukan demikian teman-teman, tapi kita bisa meneladani Kristus adalah dari yang batiniah, dari hayatnya yang ada di dalam kita gitu. Karena dari hayat itu sendiri baru bisa terpancar ekspresi Allah kita. Amin. Ada hayat kekal ya kan, Allah kita Allah yang kekal, kita memiliki hayatnya, sehingga ketika kita memperhidupkan hayatnya gitu ya, kita memperhidupkan juga Kristus di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian kita bisa mengekspresikan ya, Tuhan ada ekspresi gitu di bumi ini gitu. Jadi marilah kita ya, domba-domba yang dahulu tersesat, kita kembali lagi kepada gembala kita yang bisa memelihara jiwa kita. Jiwa kita itu ya kan terdiri dari tubuh, jiwa, maksudnya emosi ya kan, kita bisa mengasihi Tuhan, tekad kita bisa untuk Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Demikian Tuhan bisa memelihara jiwa kita. Puji Tuhan. Amin. Thank you. Mungkin satu orang lagi ada yang mau sebelum saya simpulkan. Amin. Kak, mungkin saya ya. Ya, silakan. Saya menikmati bahwa kita sebagai kaum beriman itu Allah punya satu rencana ya untuk kita, bahwa
ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima hayat Allah masuk ke dalam kita. Ketika kita menerima hayat Allah masuk ke dalam kita, tentu Allah tidak mau supaya kita itu hidup menurut keinginan kita, hidup menurut hal-hal yang jahat. Nah, Dia mau supaya kita hidup menurut apa yang ada di dalam kita, yaitu Kristus itu sendiri. Nah, di pembacaan kita di situ sangat jelas ya, menekankan bahwa kalau kita sebagai orang yang percaya, seharusnya kita menempuh hidup yang tepat ya. Bagaimana sikap kita terhadap orang lain, bagaimana sikap kita sebagai hamba, ya kita perlu belajar taat. Dan saya percaya bahwa ketaatan ini kita nggak bisa kita nggak bisa pelajari melalui orang lain ya, atau kita pelajari di akademik di dunia akademik ya. Itu tidak mudah ya. Nah, untuk itu kita hanya kita percaya ya bahwa semuanya itu kita bisa dapat melalui hayat Allah. Hayat yang kita terima itu adalah hayat yang unggul. Nah, melalui hayat Allah bisa membuat kita ada ketaatan ya di atas diri kita. Di dalam pengalaman saya juga pun demikian ya, saudara-saudari, teman-teman, bahwa ketika saya tidak bertumbuh di dalam hayat, maka saya tidak pernah akan taat kepada siapapun. Nah, untuk itu kuncinya adalah saya perlu belajar terus bertumbuh di dalam hayat Allah. Karena hayat Allah yang membuat saya belajar taat, belajar saya tunduk, nah di bawah otoritas Allah. Bahkan melalui hayat Allah, saya bisa belajar bagaimana bertindak, bagaimana berperilaku terhadap orang lain. Bagaimana saya bisa memperlakukan bukan saja orang tetapi benda. Nah, karena itu semua itu bergantung pada hayat Allah. Nah, bagaimana hayat Allah ini bisa bertumbuh? Tentu saya juga berdoa supaya Tuhan bisa membawa saya ke dalam pengalaman, ya bisa mengalami bisa mengalami yang namanya penderitaan bersama-sama dengan Kristus ya. Saya di atas pengalaman saya itu saya masih sangat kurang ya, karena saya masih mencari kesenangan saya sendiri tanpa mempedulikan Tuhan. Saya masih tidak mau akan salib Kristus. Saya tidak mau akan menderita bersama-sama dengan Kristus. Padahal ini adalah satu jalan supaya hayat Allah itu bisa bertumbuh. Nah, semoga Tuhan bisa melalui firman malam hari ini kita boleh sama-sama mau mengambil bagian ya bersama-sama dengan Kristus di dalam penderitaannya, supaya hayat Allah makin bertumbuh di dalam kita, supaya Allah bisa terekspresi melalui penghidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan ya. Terima kasih. Saya sekaligus simpulkan. Sebenarnya sudah terjawab semua atau sudah tersusun ya rangkaian pembacaan malam ini. Namun satu perkara yang menjadi fokus kita adalah sebagaimana manusia diciptakan Allah harusnya kembali kepada Allah. Jadi dari ayat 18 sampai 25 di pasal 2 ini, kita telah melihat bagaimana kita harus hidup. Ya. Di Tuhan sendiri, Dia memberikan teladan. Ya. Karena di ayat 20, katakan, dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah di hadapan Allah. Dan ini adalah teladan yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia ketika hidup di bumi 33,5 tahun, dia berbuat baik, dia melayani orang, dia hidup bagi orang, bahkan menyerahkan hidupnya, namun dia menderita. Ya, dia menderita hina, cerca, ya, dia diludahi, bahkan dikenakan mahkota duri. Dan semua itu apa? Anugerah yang dia harus terima. Atau dibilang cawan pahit, dia yang minum, tapi cawan berkat kita yang minum hari ini. So, jadi kita melihat satu perkara lagi, yaitu ketika kita sebagai orang telah tertebus, nggak bisa hidup kita sembarangan lagi. Ya. Maka teladani Kristus dalam setiap aspek hidup kita. Katakan juga, ya ini memang adalah satu lambang ya pernikahan ini, ya Kristus dan gereja, jadi lambangan dengan hidup suami istri, ya.
Jadi saya juga bersaksi, saya dengan Kak Maria sama-sama terus belajar bagaimana saling mengasihi, saling menaati, saling menghormati. Jadi betul ya, perhiasan apapun itu tidak bisa menggantikan yang batin ya. Sekali lagi, memang manusia hidup dalam dunia. Tapi kita bukan milik dunia. Ya. Jadi katakan ayat 6, ya, bahwa sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia Tuhannya. Ya, hari ini kita pun menyebut Allah siapa? Tuhan kita, ya kan? Nah, demikian pun dengan hari ini. Kita harus hidup taat kepadanya, ya, setiap pengaturan Allah, dia mau apa, kita apa, dia tidak suka apa, kita tidak suka itu. Ya. Lalu bagaimana sampai 13, ya, dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul harus tertuju kepada Tuhan, karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Ya. Bahwa Tuhan pasti mendengarkan setiap doa dan permohonan kita, asalkan kita pure, murni bagi Allah. Roh, jiwa, dan tubuh semua tersembah pada Tuhan. Bukan berarti kita nggak bisa hidup sembarangan punyai, dan memang nggak bisa. Tapi artinya, ya kita nggak bisa hidup sembarangan di sini, berarti kita harus hidup dengan baik, kudus, murni. Ya. Maka dikatakan ayat 8, akhirnya hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara seiman, nyayang dan rendah hati. Sekali lagi, bagaimana diri Tuhan, demikian pun diri kita. Bisa? Bisa. Ya. Susah? Iya. Maka kita harus bersandar kepadanya, tidak lagi bersandar pada diri sendiri. Atau pengetahuan, oh tahu ini, oh tahu itu. Tidak. Tapi Tuhan bilang apa? Saya amin. Ya. Jadi jangan lagi kita mengasihi yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah panah. Tapi kita mengasihi yang tidak kelihatan, Tuhan kita, dia ada di dalam roh kita, sekarang sedang bekerja. Biarkanlah dia bekerja. Ya, kita mengalah. Ya, kita mati saja. Mati bukan berarti secara fisik, bisa roh kita mati, ya, supaya kita boleh dihidupkan bersama dengan dia. Amin. Ini proses, butuh waktu, tapi tidak apa-apa. Kita terus nikmati persekutuan dengan Tuhan. Amin. Moga teman-teman yang lain ketika mendengar ini juga terus dibangunkan ya, kita boleh bersaksi kepada mereka. Kita juga berdoa supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita terus menjunjung tinggi Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Amin.